Udah. Tadi kita udah ngobrolin ternyata Kakak Asuh Jakarta ini adalah komunitas yang sangat mulia ya kalau menurut aku sendiri, karena kan untuk mengajar, untuk turun langsung ke jalan apalagi ke tempat-tempat yang jarang banget dikunjungi sama orang-orang tuh termasuk yang punya hati aja gitu loh kalau menurut aku sendiri. Dan ternyata Kakak Asuh Jakarta ini juga ada program yang namanya itu patungan ya. Iya. Sebenarnya patungan ini apa sih Kak? Patungan ini adalah salah satu proker dari Yayasan Karya Kakak Asuh, Kak. Jadi patungan ini tuh sifatnya kayak, kan karena kita dari mahasiswa ya, Iya. jadi kita kayak ke tempat aja nih kalau misalkan mau adain misalkan beli kado buat teman-teman gitu. Ayo yuk kita patungan gitu. Jadi kita kenapa namanya patungan, karena kita juga kan mahasiswa, maksudnya masih remaja lah gitu. Iya, Kita betul. makanya buat namanya itu patungan gitu, biar lebih dimengerti juga sama teman-teman. Iya benar, biar kayak lebih apa ya? Kalau misalnya patungan tuh bahasa kita sehari-hari, ya Iya. nggak sih? Kalau misalnya kita donasi tuh udah lebih ke, aduh betul. ini donasi ntar dibuat apa ya? Kadang suka overthinking kayak gitu tuh. Ya, jadi biasanya kan donasi itu kita tuh mikirnya kayak harus yang banyak gitu kan, Kak. Kalau patungan ini lebih ke kita 5.000 aja tuh boleh gitu. Oh. Ya, jadi makanya dinamakan patungan tuh karena itu. Berarti nggak ada minimal untuk ikut patungannya ya? Iya, betul. Oke deh, kalau misalnya kayak gitu, tadi kan juga aku udah nanyain, ternyata Kakak Asuh Jakarta ini sudah ada bahkan sebelum pandemi. Dan Iya. ternyata pas kena pandemi nggak berdampak juga ya, nggak terlalu berdampak karena kan justru murid-murid pada libur, jadi lebih memudahkan untuk kegiatan belajar mengajarnya gitu ya. Benar banget. Berarti kalau misalnya dari dulu sebelum pandemi, terus pandemi nggak terlalu berpengaruh, cara mempertahankan komunitasnya sampai saat ini, sampai detik ini tuh kayak gimana sih Kak? Mungkin aku yang jawab kali ya. Oke. Jadi kan kita ini sampai sekarang itu udah sampai ke batch 5. Jadi dari batch 1 sampai batch 3 itu kita lebih ditargetkan ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kita kerjasamanya ke sekolah. Jadi pas pandemi kita sempat berhenti sejenak karena emang nggak boleh kan kita keluar juga gitu. Iya. Jadi kita lanjutkan ke batch 4 dan batch 5 itu ke wilayah-wilayah gitu. Kan dari kita tadi ke wilayah Kebon Melati gitu. Kita ngajarnya di Posyandu. Kalau misalkan dulu itu di sekolah gitu. Biasanya yang diajarinnya itu bener-bener anak murid SD aja? Iya, SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita ada sebutannya tuh kelas kecil sama kelas besar. Oh, kayak TK ya, kan Iya, ada TK kecil, betul. TK besar. Iya. Ini kelas kecil dan kelas besar. Dan kalau misalnya selain belajar dan mengajar itu kegiatannya apa lagi Kak? Mungkin kayak misalnya ada kegiatan sosial, kayak misalnya ada yang kena dampak bencana alam, terus Kakak Asuh Jakarta bisa terjun juga ke lapangan, ke tempat-tempat yang pengungsian untuk mengajar, atau apa ada kegiatan lain gitu? Iya, selain pengajaran kita juga ada bantu masyarakat juga gitu. Kita ada bantuan ke lokasi pengajaran, kayak kita ngasih fasilitas-fasilitas tempat umum. Terus juga kita dari kakak asuh, rekan kakak asuh kita juga ada yang penyuluhan kesehatan Kak. Penyuluhan kesehatan ke anak-anaknya gitu, penyuluhan kesehatan gizi, gigi gitu dan lain-lainnya gitu. Dan untuk batch ini insya Allah nanti tanggal 27 Agustus kita mau ada penyuluhan tentang BPJS gitu ke masyarakatnya, karena ini masuk ke edukasi juga ya gitu, biar kita lebih peka sama kesehatan juga gitu. Apalagi ini program pemerintah dan kita sebagai mahasiswa bantu buat penyuluhannya gitu. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya penyuluhan gitu dan mengajar itu nggak bisa asal-asalan kan. Nah itu biasanya gimana tuh untuk mempersiapkan materinya, itu tuh dari mana sumbernya? Iya, kalau kita ini sebelum ada pelatihan atau pengajaran kita ada mentornya gitu. Jadi dari Yayasan Kakak Asuh udah ngontak mentor-mentor yang udah ahli di bidangnya, dan akhirnya kita dikontak. Dan satu periode ini, satu teman-teman angkatan ini kita ada training gitu. Sebelum kita turun ke adik-adiknya pun kita juga udah latihan gitu, gimana cara nanganin anak-anak, cara komunikasi ke mereka, cara nenangin ketika mereka nangis ataupun yang lain-lainnya gitu.
Jadi bukan pure kita datang dan ngajar kayak kita ngajar adik kita sendiri aja gitu ya. Tapi kan biasanya kalau misalnya untuk kayak volunteer gitu atau sama lah kayak magang atau apapun itu ya, itu kan ada seleksinya ya. Itu emang misalnya nih, gue mau mendaftarkan diri untuk volunteer di KAJ. Terus ngirim CV kah? Itu gimana rundown-nya atau cara-cara untuk mendaftarnya tuh awalnya tuh kayak gimana? Kirim CV dulu atau langsung aja dateng? Ya, kita pendaftaran ini terbuka luas untuk rekan-rekan mahasiswa dan persyaratan pertama ini hanya CV gitu dan tujuan dan niat rekan-rekan untuk mendaftar di KKASU Jakarta. Setelah itu kita seleksi juga gitu, kita lihat dari niat teman-teman, kemampuan teman-teman bagaimana supaya nanti kita ketika udah menjalankan ternyata rekan-rekan nggak bisa bantu gitu. Jadi kita benar-benar selektif dan juga mencari yang terbaik lah. Setelah itu kita ada seleksi kedua yaitu seleksi wawancara. Setelah dari wawancara dan mempertimbangkan pertimbangan 1, 2 dan lain-lainnya, akhirnya rekan-rekan keterima dan kita menjalankan dalam 1 periode. Oh oke. Berarti tata caranya itu ngirim CV dulu, terus diseleksi, terus kalau lolos ada tahap keduanya nih wawancara, kalau lolos lagi baru di training gitu ya? Betul banget. Oke. Dan kalau misalnya boleh tahu itu mentornya sendiri itu emang kayak berpengalaman di bidang mengajarkah atau mungkin tadi kan yang disebut influencer bisa mengajar juga, itu mentornya sendiri dari mana nih Kak? Ya, influencer kita ini rata-rata yang udah bener-bener ahli bidangnya, psikologi pernah, dosen pun pernah, jadi bener-bener yang sesuai untuk komunikasi dan penyuluhan ke anak-anak. Oke. Gitu. Kalau misalnya aku nih mau ikutan, pengen deh ngajar tentang public speaking misalnya kayak gitu, bisa nggak sih? Bisa banget, karena kita juga ada pelatihan public speaking juga gitu. Oh ada ya? Ada. Oh, terus kalau untuk KKASU Jakarta berarti tadi dari tahun 2018, sekarang udah sekitar 4 tahunan ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun, itu achievement apa nih yang udah didapat selama 4 tahun ini? Kalau boleh tahu. Achievement buat KKASU-nya gitu? Iya. Mungkin yang tadi dibilang sudah terdaftarkah atau mungkin KKASU sudah mendapatkan penghargaan apa gitu? Jadi kan kita tuh pertama kali dibentuk, tepatnya itu tanggal 18 April 2018. Ya. Itu masih berupa komunitas Kak, komunitas KKASU. Nah, pada tanggal 10 Februari 2020 itu kita udah jadi yayasan, namanya itu Yayasan Karya KKASU. Oh, berarti sekarang sudah yayasan ya? Hukum, iya. Oh, berarti kalau misalnya kayak mahasiswa yang harus wajib magang untuk masuk ke KKASU juga itu udah kayak bagian dari magang nggak sih? Apa beda? Mungkin kalau misalkan di CV itu maksudnya ke volunteer atau organisasi experience aja ya. Oke, terus kalau misalnya untuk planning nih ke depannya KKASU mau ada planning apa atau mungkin mau ngadain acara yang undang-undang aku, boleh loh Kak kalau misalnya mau undang aku ke sana. Boleh banget, bisa. Boleh banget Kak, boleh banget. Iya. Boleh diceritain dong planning ke depannya KKASU Jakarta nih mau bikin apa? Mungkin proker yang sedang akan dijalankan nanti di KKASU itu namanya STEM Kak. STEM itu kita berupa ngajar dan kita bisa berwisata juga. Berwisata tuh gimana maksudnya? Jadi kita tahun ini akan mengadakan stand di Kepulauan Seribu. Oke. Jadi kita mengajar sambil berwisata gitu. Oh, Kepulauan Seribu tuh tepatnya di mana? Soalnya kemarin aku ke Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Oh enggak, kemarin aku ke Ujung Kulon, hampir mirip tuh pulaunya. Iya, kalau Kepulauan Seribu Bu tuh berarti di pulaunya kah apa? Iya, jadi kita ke 3 pulau. Salah satunya itu ada Pulau Dolphin juga. Oh, Pulau Dolphin juga. Berarti mengajar yang ada di kepulauan-kepulauan itu ya? Iya, betul. Oke, kalau misalnya untuk tadi kan sempat di-mention juga ada patungan. Gimana sih cara ikut patungannya? Oke, mungkin kalau ikut patungan itu kakak-kakak bisa lihat kalau misalkan di website ada di patungan.kkaasu.org atau enggak di IG KKASU di @kkaasu atau di IG KKASU Jakarta @ka-jakarta gitu atau di 7 daerah lainnya. Oke. Kalau untuk gabung sendiri jadi volunteer ke KKASU Jakarta nih atau mungkin
teman Tangerang mau ada yang bikin coba bikin di Tangerang jadi kakak asuh Tangerang gitu, itu gimana caranya? Kalau itu mungkin kebijakan dari yayasannya ya Kak, gitu. Apakah nanti akan dibuat gitu? Karena kita setiap buat daerah lain itu kita membutuhkan Minimal orang ya? Iya, minimal 1 orang dulu untuk bergabung di kakak asuh Tangerang. Oh, kalau untuk masuk ke join kakak asuh Jakartanya gimana? Oke. Buat join kakak asuhnya itu kakak bisa pantauin terus aja di Instagram kakak asuh, karena semua info tentang kelanjutan batch dan pendaftaran volunteer itu adanya di Instagram @kakakasuh. @kakakasuh Jakarta. @kakakasuh. Kakak asuh aja. Iya. Oke, kalau misalnya untuk teman-teman Tangerang nih, mungkin ada motivasi nih terakhir, motivasi ke teman Tangerang yang buat yang kayak belum tergerak hatinya untuk mengajar ke daerah-daerah terpencil gitu, atau mungkin yang buat teman Tangerang yang mau bergabung gitu, ada nggak sih Kak pesan-pesannya? Oke, buat teman-teman Tangerang jangan kelewatan waktunya buat ikut organisasi ini, karena ini momen emas banget buat kita buat belajar, buat sosialisasi, segala aspek yang bakal kita pakai untuk dunia kerja pun ada di sini gitu. Karena kita juga bukan lembaga yang kita lembaganya udah ada legalitas hukumnya, dan juga setiap kegiatan ini kita udah ada planning dan udah ada trainernya juga gitu. Jadi untuk teman-teman sayang banget ngelewatin waktunya buat nggak ikut kegiatan ini, apalagi bisa kenal dari teman-teman kampus-kampus lain, bener-bener banyak banget dari ujung ke ujung gitu. Bahkan di sini pun juga setiap batch-nya, setiap RD-nya tuh pasti ada aja gitu yang nyebutnya. Berarti harus mahasiswa ya? Iya. Kalau misalnya masih SMA gitu belum boleh? Boleh, tapi di yayasannya gitu. Oh, di yayasannya. Gitu. Oh, berarti diutamakan kalau misalnya untuk volunteer ini yang mahasiswa? Iya, khusus mahasiswa untuk volunteer di 8 daerah ini. Kalau udah lulus jadi mahasiswa? Boleh yayasan. Oh, yayasan. Iya. Pokoknya kalau untuk volunteer khusus mahasiswa gitu ya. Oke. Ada lagi Kak yang mau disampaikan untuk teman Tangerang, mungkin dari Arista nih mau menyampaikan sesuatu? Mungkin buat teman-teman yang belum bergabung di kakak asuh, bisa pantauin terus IG @kakakasuh, atau mau yang bagi teman-teman yang dengerin Star Radio, bisa ikut patungan nih di patungan.kakakasuh.org atau di Instagram kakakasuh, itu udah ada gitu di linknya di situ untuk patungan. Biasanya kalau untuk open volunteer sendiri itu di bulan-bulan apa tuh tiap tahunnya? Biasanya di bulan September atau Oktober. Oh, berarti sekarang Agustus, berarti bulan depan nih udah mulai nyari batch selanjutnya ya? Ya, semoga. Semoga teman Tangerang banyak yang berminat juga sampai akhirnya tuh diadain kakak asuh Tangerang ya. Amin. Nih ya, jujur sebelum ikutan magang gitu-gitu tuh aku nyari-nyari juga nih gimana sih caranya untuk volunteer buat ngajar-ngajar ke adik-adik yang kurang mampu dan daerah-daerah yang kita tuh bahkan nggak tahu gitu loh ada daerah itu. Dan ternyata sekarang aku baru tahu ada kakak asuh Jakarta yang kita tuh dari Tangerang juga mungkin bisa joinnya ke kakak asuh Jakarta dulu kali ya, karena di Tangerang belum ada. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya, ada Eja dan Arista di sini, ada Tia juga. Terima kasih banyak hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu, berbagi pengalamannya di Starvaganza hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih Dan. Alhamdulillah, terima kasih Nabil dan teman-teman.